Justin Hubner memang harus di-ban sih, karena memang dia sombong. Itu kata media di Bahrain. Jadi di Bahrain medianya mengeluarkan statement, katanya Justin Hubner harus di-ban, nggak boleh main di Liga Bahrain. Bahrain, lagian siapa sih yang mau di Liga Bahrain? Katakanlah di dunia ini semua liganya tutup, yang beroperasi cuma Liga Bahrain doang. Gue yakin Justin Hubner juga nggak mau main di situ. Mendingan dia ke Indonesia main sinetron, jadi model, duitnya juga banyak. Pede banget kayaknya. Atau misalnya seluruh sepak bola di dunia ini di stop, ya udah Justin Hubner nggak usah jadi pemain bola juga masih bisa hidup. Dia di Indonesia aja nyalek. Dia mentok-mentok kalau followernya banyak, dia dikenal banyak orang, minimal bisalah diangkat jadi staf sus presiden. Bahrain, lagian siapa sih yang mau main di Liga Bahrain? Pede banget. Dari Miss Hilgers kita bisa belajar bahwa mencintai negeri ini memang kadang sakit, kadang dicaci, kadang dimaki. Ya seperti ketika rakyat mencintai Ibu Pertiwi, tapi seringkali dibohongi oleh oknum-oknum di DPR RI dan kebijakan aneh para menteri. Dari Kambuaya kita belajar, sesempit apapun peluang yang diberikan, kalau dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan peluang. Umpan kepretan kaki kanan disaksikan mata jutaan, tapi sayang Eliano gagal untuk memanfaatkan. Dari Martin Paes kita belajar, kalah harga bukan berarti kalah kualitas. Secara market value, Emil jauh lebih tinggi daripada Martin Paes. Tapi Martin Paes selalu dipercaya untuk menjadi pilihan utama. Ya mungkin ini yang dinamakan harga kaki 5, rasa bintang 5. Dari Eliano kita bisa belajar kesabaran, duduk terus di bangku cadangan. Tapi ketika diberikan 2 kali kesempatan, Eliano bisa membuktikan bahwa dirinya memang bisa menciptakan peluang dan buka ruang. Dari Arhan Pratama kita bisa belajar tentang kebesaran hati memberikan kesempatan kepada orang lain. Melimpahnya posisi wingback kiri membuat Arhan menepi dari DSP. Ya memang Arhan harus bersabar menunggu diturunkan sebagai pemain inti, atau bersabar terhadap celotehannya mertua sendiri. Pecinta sepak bola di Indonesia yang gampang diadu domba marah ketika ada salah satu jurnalis dari ESPN, si Wakwau, bilang katanya Indonesia levelnya bukan Piala Dunia. Wah, ada yang komentar di situ, Anda boleh hina kami tapi jangan hina timnas kami. Ya elah, kesannya melindungi timnas banget, padahal kalau timnas lagi jeblok, lu juga yang menghujat. Lagian itu adalah fakta. Memang kenyataannya di dunia kita memang belum dikenal. Lalu kenapa? Ya nggak masalah, kita tinggal tunjukkan saja, nggak usah marah-marah. Justru ketika kita dianggap bukan siapa-siapa kemudian masuk ke Piala Dunia, itu menjadi sesuatu. Nah gitu, kenapa harus marah-marah? Jurnalis itu juga bilang katanya nggak mau nonton kalau Indonesia main. Ya nggak masalah juga. Toh kita juga terhadap negara orang di Piala Dunia juga sama. Kalau misalnya Jamaika atau apa yang menurut kita negara nggak terkenal juga kita nggak mau nonton. Jadi ya wajar aja. Lagian kayak misalnya jangankan satu orang, seluruh penduduk Belanda yang 18 juta nggak nonton, ya nggak masalah. Toh penduduk kita 280 juta lebih. Secara share rating kita masih unggul. Jadi nggak usah takut, selalu aja. Nggak usah marah-marah juga. Kalau misalnya dia juga bilang dia nggak kenal Phil Vendong, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita juga nggak kenal tuh pemain wingback kiri Jamaika. Kita juga nggak kenal pemain wingback kiri dari Burgundi. Ya udah, nggak masalah. Ada yang tanya kalau dari newbie Bagas dan Arhan yang sebagai cadangan dan gak pernah diturunkan, kita bisa belajar apa? Ya berangkat dari arti kata cadangan. Cadangan. Calon pengganti pemain inti. Dapat diturunkan ketika pemain inti cedera atau mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Ngantuk nunggunya di pinggir lapangan kalau nggak dimain-mainkan, bahkan kadang emosi. Yang emosi nggak cuma dirinya sendiri, tapi kadang mertuanya juga ikut emosi dengan cara nyinyir terhadap salah satu pemain tim nasional. Nah itu tadi filosofi cadangan.
Ada yang tanya, kalau dari Bung Handuk belajar apaan Bang? Ya, namanya handuk kita bisa belajar. Fungsi handuk adalah untuk ngelap sesuatu yang basah. Jadi kalau ada sesuatu yang basah, dia bisa tuh nempel dan meresap yang basah-basah. Katakanlah air mani gajah. Nah, tragedi itulah yang diserap. Pokoknya di mana ada yang basah, dia nempel dan menyerap. Tapi yang namanya handuk kadang buat ngelap muka, tapi dengan handuk yang sama kita juga nggak sadar kadang-kadang ngelap pantat.